Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode ilmiah. Yang pertama, pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu prosedur atau cara pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis. Langkah-langkah metode ilmiah ada 12. Langkah pertama adalah perumusan masalah. Masalah harus dinyatakan dalam kalimat tanya, apa, mengapa, atau bagaimana. Yang kedua, masalah harus singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, masalah dapat dicari cara pemecahannya. Langkah yang kedua adalah perumusan tujuan penelitian, yaitu menerangkan suatu gejala atau menguji suatu hipotesis. Langkah yang ketiga adalah menyusun kerangka teori. Teori mengenai objek yang akan diteliti dapat diperoleh dari buku pelajaran, majalah, internet, atau hasil penelitian tertentu. Langkah yang keempat, menentukan variabel. Merupakan suatu penelitian dan menentukan hasil suatu penelitian. Variabel terbagi dalam 3 macam. Yang pertama, variabel manipulasi atau buatan, yaitu variabel yang menyebabkan perubahan. Yang kedua, variabel respon atau tanggapan, yaitu variabel akibat dari perubahan. Yang ketiga, variabel kontrol atau pengendali, yaitu variabel tetap yang tidak bisa diubah. Langkah yang kelima adalah perumusan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah sebelum dibuktikan kebenarannya. Yang keenam, prosedur penelitian. Langkah kerja penelitian berupa jadwal pelaksanaan penelitian, perlengkapan, tempat penelitian, dan rancangan hasil analisis data. Yang ketujuh, eksperimen, yaitu melakukan percobaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam penelitian. Yang kedelapan, pengumpulan data. Untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian, bisa dilakukan melalui pengamatan atau observasi, wawancara, ujian, dan dokumentasi. Data harus memenuhi 3 komponen. Yang pertama, validitas data atau kesahihan. Data dapat dikatakan valid jika dapat mengukur atau mengamati dengan tepat objek yang sedang diteliti. Yang kedua, reliabilitas. Apabila pengukuran atau pengamatan yang dilakukan berulang pada objek yang sama menunjukkan hasil yang sama atau tidak berubah. Kemudian yang ketiga, objektivitas. Apabila data tidak dipengaruhi oleh keinginan atau maksud tertentu peneliti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.